kelihatan ya di berapa itu 22 sampai 23 ya, sampai 25 sih. Itu yang oke. Stop. Halo lur, ketemu Laning. Pagi ini setelah sekian lama, mungkin hampir 1 bulan ya, terakhir bikin tanggal 23 November ini harusnya dipanen tanggal 14 Desember kemarin, sekarang 27 Desember. Jadi ini 1 bulan lebih ya, dari salak, dari buah salak ya. Oke, saatnya kita saring, kita panen. Nanti juga sebagian kita tuakan, sebagian kita konsumsi. Dan buat teman-teman yang selalu tanya saya membuat fermentasi kok nggak keluar gelembung-gelembungnya, itu kemungkinan bocor atau memang raginya yang lemah karena ini wadahnya yang terlalu besar sehingga nggak mampu gasnya keluar, sehingga nggak keluar gelembung. Ini ya, airlocknya nggak keluar. Nah ini ya, atau jadi ada banyak kemungkinan ininya bocor tutupnya, atau karena wadahnya yang terlalu besar seperti ini kan hanya separuh dan mungkin raginya lemah sehingga tidak mampu, gasnya tidak mampu keluar barangkali, atau memang karena waktu mencampurkan raginya suhu airnya ini masih tinggi di atas kekuatan ragi untuk berproses. Itu idealnya kan suhu ruangan, syukur ya sudah benar-benar sudah dingin gitu ya, jadi suhunya sudah di bawah suhu ruangan, itu lebih bagus. Kalau suhu ruangan itu kan rata-rata di bawah 30. Kalau saya selalu sudah di bawah 30 itu pasti. Kalau masih lebih itu biasanya masih panas, kakinya mungkin hanya kuat sehari 2 hari saja, sehingga makanya akan ada yang keluar gelembungnya di sini ini hanya 1-2 hari. Itu ada kemungkinan seperti itu. Pastinya saya bukan ahlinya. Itu aja hanya secara logikanya saja. Ini pun selama proses water yang di airlock, jadi banyu, airlock kan air udara, maksudnya ini air adalah water ya, yang ada di airlock ini selama proses ini pun nggak mengeluarkan gelembung. Nah, jadi ada kemungkinan wadahnya yang terlalu besar, atau memang karena saya sini nggak saya rapetin lagi, walaupun ini ada silikonnya, seharusnya rapet, nyatanya tidak keluar airlock. Saya diamkan aja, karena apa? Karena saya lihat ini sehari-hari buahnya aja sampai naik, kemungkinan terdorong oleh uap atau gas yang ditimbulkan dari proses fermentasi. Itu ya lur. Jadi ya yang penting kita belajar, gagal ulangi, itu aja. Nah ini hasilnya seperti apa, kita saring dulu ya. Ini karena wadahnya yang besar lagi pada dicuci, jadi saya pakai wadah yang kecil-kecil dulu, mungkin disaringnya 2 kali. Saringnya enggak semua dulu lah, secukupnya wadah aja. Dan nanti akan saya tuakan lagi, sebagian saya taruh di dalam lagi setelah ini saya bersihkan. Ini saya nyaringnya hanya pakai ini. Oke kawan, ini sudah ketemu.
yang lain-lainnya kotor, ini yang bersih hanya satu di jemuran. Kemudian barusan saya rebus. Setelah saya rebus tinggal dikebut-kebutkan kayak gini, panasnya udah hilang. Ini baskomnya muat berapa liter? Ini pemerasan apa, penyaringannya enak ini kalau pakai buah salad. Nah, kita peras, nanti sebagian kita tuakan, kita endapkan lagi. Di video saya sebelumnya ini sudah kita buktikan, sudah kalibrasi ya. Juga saya kalibrasi menggunakan air mineral 0%. Nah, kalau sekarang yang ini hasilnya berapa persen? Nanti bisa dilihat di kamera. Ini hasilnya di atas angka 20, jadi mungkin 21, 22, antara ya 22, 23 biasanya kelihatan. Sudah kelihatan ya, sampai itu 22 sampai 23 sampai 25. Nah, gitu kan. 22 sampai 23 ya, pastinya ya disitulah di atas 20 ya. Ini tentu lebih tinggi dari ekspektasi saya, karena beberapa kali yang lalu itu saya membuat hanya sampai di 19-20, bahkan dulu itu hanya di bawah 10. Artinya komposisi bahan itu sangat mempengaruhi, dan tentunya kualitas ragi ya. Walaupun ragi lokal, kalau masih expirednya, jangkanya masih panjang, hasilnya akan lebih bagus. Wah, ini loh. Nanti kita saring semua. Sebagian mau saya ambil 1 liter buat nonton TV atau buat ngedit nonton YouTube. Ini karena sudah lebih dari satu bulan, menurut saya fermentasinya benar-benar sudah berhenti ya. Jadi nanti mau saya coba tutup rapat biar tidak menjadi kecut. Lama-lama kalau nggak ditutup rapat, terkontaminasi udara, rasanya akan jadi kecut, asam. Nah, kalau fermentasinya belum berhenti, kemungkinan akan meledak. Nah, untuk cara menghentikan fermentasi seperti yang di video yang lalu, sesuai yang saya baca di Google, di artikel di Google itu, kalau mau mematikan fermentasi, setelah diisi, didiamkan di suhu ruangan, dan ini diisi penuh. Setiap hari dibuka supaya kalau masih ada gasnya, dia akan keluar. Nah, ini masih kurang penuh nih. Bagusnya pakai tutup ini ya, yang dari seperti gabus itu loh, yang kayu oak. Dia akan dia rapat tapi bisa mengeluarkan gasnya. Saya ini mau eksperimen juga, saya coba
tutup rapat, nanti saya diamkan di suhu ruang. Seperti biasa, kita inciti rasanya wine dari buah salak. Ini aromanya agak asam ya, kita coba inciti rasanya. Pahitnya udah terasa, pahit wine. Terus rasa salaknya masih terasa sekali ya. Beda dengan nanas, itu rasanya nyegrak ya, tapi nanasnya udah hilang rasa nanasnya. Kalau ini rasa salaknya masih enak dan ada sepet-sepet manisnya gitu loh. Jadi benar-benar ini lebih enak dari pakai bahan pisang batu. Jadi kalau dari bahan-bahan pisang itu yang pertama paling enak pisang batu, pisang kepok, terus pisang ambon. Itu urut-urutannya dari selera saya ya, enaknya. Nah ini pakai salak baru pertama kali ini, rasanya jos tenan. Dan hasilnya 22-23 ya. Oke, kita anggap aja 22 lah. Udah di atas Amer. Di perpaduan antara gas wine, alkoholnya, rasa salaknya kebetulan juga salaknya manis gitu ya, jadi benar-benar enak ini. Wah, salaknya salak jos, rasanya enak. Nah, mungkin ada yang bertanya, itu bahannya gimana komposisinya? Saya senantiasa menggunakan perbandingan 1:1:4:5. 1 kilo buah, 1 kilo gula, 4 liter air, 5 gram ragi. Jadi kalau ini kebetulan kemarin saya timbang, saya belinya 3 kilo lebih. Setelah kita kupas, buahnya hanya tinggal 2 kiloan. 2 kilo kurang sedikit, maka saya gulakan 2 kilo. Saya menggunakan gulanya 2 kilo, airnya 8 liter. Raginya 1 saset itu ya, itu kan 11 gram. Jadi lebih 1 gram sedikit tidak apa-apa untuk ragi. Tapi kalau terlalu banyak, hasilnya akan pahit kalau kebanyakan ragi. Jadi harus benar-benar timbang ya. Ini buat teman-teman yang sering bertanya-tanya. Terus kan kadang kita menjumpai fermentasi nggak berhasil, kemungkinan karena panas dan apa, sudah dicampurkan raginya sehingga ragi nggak berfungsi. Bagaimana kalau ditambahi ragi? Tentu boleh-boleh saja, tapi jangan ekstrim ya. Jadi tetap sesuai dengan komposisi. Jadi misalkan tadinya raginya yang mati udah 5 gram ya, kita kasih 5 gram lagi. Tapi benar-benar diyakini bahwa itu karena raginya mati. Tapi kalau karena nggak keluar air locknya, nggak keluar gasnya di air lock, itu bukan berarti raginya mati ya. Yang seperti saya jelaskan di depan tadi, belum tentu mati itu. Jadi jangan buru-buru ditambahi ragi. Lihat aja atasnya ini jadi kotor atau berembun apa enggak. Seperti ini kan atasnya kotor, artinya dia mengangkat apa yang ada di permukaan untuk karena nggak bisa keluar, akhirnya hanya nempel-nempel, gasnya nggak bisa keluar, menempelkan atau berembun. Artinya itu raginya memang dia bekerjanya nggak ekstrim, jadi raginya ragi halu. Karena ini masih pagi, saya cukup 1 sloki aja lah. Oke, video kali ini sampai di sini dulu.
Bila masih ada pertanyaan, silakan beri komentar, tapi tonton dulu sampai selesai dan tonton juga video pembuatannya supaya jangan gagal paham. Jadi kalau yang sudah dijelaskan masih ditanyakan kan kayaknya artinya itu nontonnya nggak komplit, nggak, hanya di skip aja. Jadi ya saya sudah mencoba merinci, menjelaskan dengan tuntas, tapi kok masih dipertanyakan lagi. Artinya yang bertanya itu nggak nonton secara lengkap. Tuh, jadi mari kita saling menghargai, saling belajar, sehingga apa yang sedang disampaikan oleh orang lain kita dengarkan, kita tonton lebih dahulu, baru kalau memang benar-benar nggak dong, bolehlah ditanyakan. Jadi saya semata-mata bikin konten untuk sharing ilmu, sharing pengalaman, karena saya juga belajar membuat band dari YouTube-nya teman-teman, kemudian saya kembangkan. Saya ada masukan yang benar akan saya pakai. Kalau masukan yang hanya karena contohnya alat ukur saya disalahkan, katanya itu bukan alat ukur alkohol, sudah saya buktikan ya. Bahkan waktu saya beli juga saya beli iklannya menyebutkan itu alat ukur alkohol. Silahkanlah dicela, tapi dengan argumen yang benar saya akan terima. Seperti contoh kemarin ada yang memberi masukan, Om, itu karena perbandingan ragi dan gulanya tidak pas, harusnya kalau perbandingan raginya sekian dengan gula. Itu setelah saya cermati dan saya pelajari, itu masukan benar, saya terima kasih, karena nantinya akan saya terapkan dan saya sharing kembali ke teman-teman. Jadi kita belajar bersama-sama, hasilnya untuk bersama-sama. Semua bisa jadi pintar membuat band, tidak saling mencela. Karena mencela itu bukan sikap orang dewasa, ya. Oke, lur, sekian. Kembali, bila ada salah-salah mohon dimaafkan. Yang belum subscribe, nggak subscribe juga nggak apa-apa, tonton aja videonya, nggak usah subscribe. Yang suka bunyikan tombol loncengnya, nyalakan tombol loncengnya, bunyi ting ting ting, itu nanti kalau ada video baru dari saya. Di share juga boleh. Mohon maaf ya lur.